dari zaman Pak Soekarno sampai presidennya Pak Soeharto sampai detik ini, isu Cina menguasai, itu dari dulu, dari saya masih kecil SD, dari dulu zaman reformasi saya itu sudah ada. Bahkan yang nangkep teroris bom Istiqlal itu saya dulu. Saya di usia 14 tahun itu saya sudah membantu kepolisian untuk menangkap siapa pelaku bom Istiqlal. Gus Arya TK Cina yang akhirnya bisa masuk ke Sultra gimana? Ada beberapa proyek-proyek yang memang membutuhkan. Ini saya yang tahu ya, saya tahu. Saya ceritakan. Ada beberapa proyek yang memang membutuhkan tenaga ahli, yang tenaga ahli di Indonesia ini belum bisa dilakukan atau belum bisa melakukan. Nah, TKA Cina itu diadopsi ke Indonesia itu dengan visa kerja. Dengan visa kerja tujuannya adalah untuk mentraining, untuk mengerjakan sesuatu sampai dengan jadi, sampai dengan memanage. Nah, ini nanti ditrainingkan kepada orang-orang pekerja yang memang dari Indonesia sendiri. Artinya orang Cina tersebut, tenaga ahli tersebut, setelah selesai proyeknya ya dia pulang sesuai dengan kontrak visa kerjanya. Nah, sebetulnya ini tidak perlu digoreng. Aku yakin dari dulu ya saya kasih tahu, dari dulu yang namanya isu agama, isu Cina itu selalu diangkat oleh mereka. Mereka itu siapa, bro? Kita ini hanya dibodohi. Mereka ini adalah intelektual antara oposisi dan petahana. Masyarakatnya kalau menyerap atau mengadopsi sebuah pemahaman kalau salah, kita tidak telaah dengan baik, maka akan menjadi sebuah konsleting otak atau pemikiran kita. Seolah-olah apa? Wah, negara Indonesia ini pemerintahnya lebih cinta sama orang Cina ketimbang sama bangsanya sendiri. Itu bohong. Tak kasih tahu. Bohong besar. Ayo kalau nggak percaya begini. Mana ada TKA Cina, antar saya ke tempatnya, dia sebagai tim apa, dia sebagai pekerja apa. Saya yakin dia tim ahli. Dia dipekerjakan dengan visa kerja kontrak. Visa kerja, dia pakai dengan visa kerja. Dan setelah deal-dealan selesai pulang. Sama halnya begini saudaraku. Sama halnya Korea itu membutuhkan tenaga. Lah yang teliti, yang telaten, yang masih mau bekerja apa saja itu cuma orang Indonesia. Jadi pembantu mau, jadi tukang kebun mau, jadi kerja pabrik mau. Ini menimbang ekonomi ya. Akhirnya apa, orang Korea sama. Dia merekrut orang Indonesia dengan visa kerja. Kontraknya seandainya di Korea berapa tahun, seandainya TKI itu 2 tahun, ya 2 tahun selesai, habis itu pulang. Kenapa? Orang Korea tidak bisa melakukan pekerjaan itu, istilahnya begitu, contohnya begitu. Jadi ini terlalu bodoh yang selalu dari dulu, ini digoreng terus. Padahal lo Cina itu kan dari zaman para wali. Cina itu di Indonesia, Cina itu bukanlah apa-apa. Gini. Cina itu ya pribumi. Orang-orang etnis ya, bukan orang Cinanya ya. Orang etnis itu ya orang-orang pribumi sendiri sebetulnya. Dan itu dari zaman Pak Soekarno, bahkan dari zaman para wali, zaman Syiar. Makanya kalau Sunan Gunung Jati dulu menikahi dengan Ong Ye apa siapa itu? Itu juga Sunan loh, itu Cina.
mempunyai keturunan dan keturunan. Akibat kecemburuan sosial ini menjadi dagangan setiap ada perpolitikan. Lah ini akibat kecemburuan sosial. Padahal selama ini mau itu etnis, mau itu orang Cina yang investasi ke Indonesia, semuanya saling bantu. Yo, faktanya begini. Banyak di Bandung pabrik-pabrik tekstil. Itu mereka orang-orang Cina. Mereka orang-orang keturunan Cina mempekerjakan ribuan, puluhan ribu. Mana pertanyaan saya? Apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Terus apakah Cina itu menguasai Indonesia? Ini dari zaman dulu loh, dari zaman Pak Soeharto loh, dari zaman Pak Soekarno bahkan. Apakah orang Cina ini menguasai Indonesia? Tidak. Itu ada isu. Betul tidak? Paham nggak? Dari zaman Pak Soekarno sampai presidennya Pak Soeharto sampai detik ini, isu Cina menguasai itu dari dulu, dari saya masih kecil SD, dari dulu zaman reformasi saya itu sudah ada. Bahkan yang nangkep teroris bom Istiqlal itu saya dulu. Walaupun saya sipil bukan polisi, tetapi berkat saya menangkap teror itu yang bom Istiqlal dulu. Tahu nggak yang ngebom siapa? Orang Islam, agamanya Islam. Dulu kejadian di Masjid Istiqlal, ada bom di lobi. Awal-awalnya mencuat di koran, ada bom Istiqlal dibom di lobinya itu. Saya yang menangkap. Boleh kalau ada bapak-bapak polisi di sini, atau ada bapak-bapak jenderal yang nonton di sini, cari nama saya, Novi Variatno, di Polda Metro Jaya. Buka kasusnya bom Istiqlal, saya yang menangkap itu. Ya. Usia 14 tahun loh, saya sudah tangkap itu. Orang Radik. Sebentar. Saya di usia 14 tahun itu saya sudah membantu kepolisian untuk menangkap siapa pelaku bom Istiqlal. Saya terbuka saja. Boleh cek kalau ada polisi, cek aja nama saya itu di Polda Metro Jaya. Nama saya Novi Variatno, ada tidak itu? Buka kasus bom Istiqlal. Nah, itu artinya dari dulu dagangan tentang agama, tentang etnis Cina, itu tuh tidak sekarang saja. Makanya saya selalu edukasi begini, supaya ada orang-orang yang masih labil dalam bermedia sosial, paham. Kalian jangan masuk ke ranah itu. Jangan masuk ke doktrin itu. Jangan masuk ke wilayah itu. Itu hanya isu-isu bohong, pembodohan publik. Nah, fakta dari zaman Pak Soekarno, Pak Soeharto sampai detik ini, pabrik-pabrik besar yang karyawannya ribuan bahkan puluhan ribu, itu investasi itu dari Cina, dan bosnya juga orang Cina. Yang mempunyai pabrik dan produk itu pun orang Cina. Tapi tidak semua di Indonesia ini, masih banyak orang pribumi. Ini orang-orang Cina yang keturunan ataupun orang yang menginvestasikan dari Cina kepada orang Indonesia yang etnis Cina. Mereka membangun sebuah perusahaan besar, akhirnya mempekerjakan ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bermanfaat tidak? Apakah dari zaman Pak Soekarno sampai detik ini Cina menguasai negara ini? Pertanyaan saya itu. Apakah Cina menjadi pejabat atau menjadi presiden di negara ini? Itu pertanyaan saya kedua. Dan jawabannya Anda tidak akan bisa jawab. Karena Anda hanya ditakut-takuti dengan bayang-bayang Anda sendiri. Karena Anda hanya terdoktrin hal-hal yang negatif, yang tujuannya adalah apa? Untuk saling memusuhi. Jadi selama Anda ini berpikir, selama Anda ini mempermasalahkan perbedaan kulit, perbedaan agama, perbedaan suku, hidup Anda tidak akan tenang. Itu artinya Anda penyakitan. Anda tidak sejati orang Indonesia. Padahal kalau orang di Indonesia sudah jelas berasaskan Pancasila. Paham? Apalagi? Jadi untuk masalah isu yang di Morowali, isu yang itu gorengan-gorengan semua. Apalagi ini di Jokowi. Jokowi jadi presiden, proyek infrastruktur ataupun perusahaan-perusahaan BUMN terbesar yang dibangun di era sekarang, di era kemarin sama era sekarang tetap berjalan.
Ini untuk spesifikasi pekerja-pekerja ataupun tim atau tenaga-tenaga ahli dari insinyur, dari tingkat teknis, dari tingkat SDM ini belum didapatkan di negara sendiri. Akhirnya pemerintah ini mengadopsi karena ini adalah proyek kerjasamanya dengan Cina. Proyek ini kerjasamanya mungkin dengan Korea, sama-sama sipit, sama-sama putih. Akhirnya diadopsi tim tenaga ahli dengan visa kerja untuk bekerja di situ untuk membuat, contoh ini, membuat tower. Ini SDM di Indonesia belum mendapatkan keahlian itu. Tim ahli seandainya ada pun kurang. Seandainya tim-tim ahli yang untuk membuat tower, orang Indonesia ini belum mumpuni keilmuannya. Seandainya toh ada yang menguasai, kurang SDM-nya, kurang orangnya. Akhirnya ambillah dari Cina ataupun dari Korea, datang ke Indonesia dengan visa kerja. Nah, tim-tim ahli itu dipekerjakan dengan sesuai kontraknya, digaji oleh perusahaan tersebut, dan setelah kontraknya selesai pulang. Ilmunya buat siapa? Ilmunya adalah buat orang-orang Indonesia sendiri yang bekerja di situ, yang meneruskan. Orang-orang tim tenaga-tenaga ahli itu hanya mentraining, ngajarin, ini begini Pak, ini begini Pak, Mister, saya harus bagaimana? Oh, ini caranya begini. Ini kan butuh ilmu. Apalagi yang kau dustakan. Belajarlah, ini ada pepatah, belajarlah walaupun sejauh di negeri Cina, walaupun di negeri Cina. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini ada pepatah orang tua dulu itu. Masa kau lupakan sejarah? Jangan kayak begitu. Makanya kalau ini tidak ada penyeimbang, tidak ada edukasi, akhirnya terjerumus. Nggak semua pejabat ngobrol bloto suko kayak begini. Dan itu saya tahu. Saya hidup ini di era Orde Baru saya hidup. Bukan bocah kemarin sore yang baru lahir hidup di zaman Jokowi atau SBY. Saya ini di zaman Orde Baru 36 tahun Pak Soeharto itu. Ya anggap saja saya ini dulu udah pernah hidup, mati lagi, dan saya hidup, saya reinkarnasi. Motor gue. Saya tahu. Terus Gus, apa boleh Cina beli tanah yang ada di Indonesia Gus? Tidak boleh. Kecuali orang Cina ini sesuai dengan prosedur dia harus pindah warga negara Indonesia. Orang Cina tidak boleh menguasai. Orang asing tidak boleh menguasai aset-aset yang ada di negara, termasuk aset agraria. Itu tidak boleh. Kalau seandainya dia mau berpolitik, dia harus pindah warga negara Indonesia. Paham? Dia kalau sudah punya KTP Indonesia, baru dia bisa memiliki aset. Lagian tanah kalau seandainya ada orang Cina, dia akal-akalan bro. Dia akal-akalan orang Cina, dia bikin KTP Indonesia sesuai dengan administrasi, sesuai dengan prosedur. Setelah itu dia beli tanah di sini 1000 hektar. Kan enggak mungkin 1000 hektar itu bisa diangkat dibawa pulang ke Cina. Karena itu hartanya tidak bergerak. Tanah 1000 hektar kan nggak mungkin diangkat dibawa ke Cina. Paham? Paham tidak? Iya, kayak kamu hanya bacot doang nggak apa-apa. Gus peler nggak apa-apa. Penting rayo tahu mondok daripada gue tahu mondok. Santri Nusantara loh. Oh, santri Nusantara. Santri Nusantara kalah duit menang wirid, kalah bondo menang dungo, kalah kabeh mondok meneh cangkemmu. Wong santri Nusantara iki bebas, ora ana sing angel kok kowe. Terus jadi artinya begitu. Kalau ada sahabat-sahabat bertanya tentang kasus Cina, orang Cina yang masuk ke Indonesia, kronologisnya kurang lebih adalah itu. Jangan menjadi orang bodoh.
Karena kita diadopsi oleh orang-orang yang keterpihakan dalam berpolitik praktis. Nanti kita akan menjadi dungu beneran. Contoh begini, Indonesia kok bekerja sama dengan Cina? Aku anti Cina, aku anti Cina. Bro, sejak kapan negaramu ini nggak kerjasama dengan Cina? Dari dulu juga kerjasama dengan Cina, bro. Lu teriak-teriaknya sekarang tak sumpeli rokok cangkemmu sisan gue. Negara ini negara besar. Seperti layaknya negara-negara lain yang bekerja sama dengan Cina, Tiongkok, Korea, Amerika, Arab. Semua negara itu saling bekerja sama. Kowe ora usah kagetan. Kowe ora usah kagetan. Contoh saja. Contoh saja. Kalau kita fanatik arogan dan ego atas diri sendiri dianggap benar. Ini nanti kisahnya kayak dulu. Saya dengar-dengar ini Aceh dulu. Aceh ini pengen pisah dengan Indonesia. Aceh ini pengen pisah dengan Indonesia. Makanya dulu ada kasus GAM. Separatis. Gerakan Aceh Merdeka. Contohnya ini contoh. Apa? Merasa pengen mandiri, pengen pisah karena kepentingan politik wilayah tersebut. Pengen mandiri segala macam. Nah, minyak akhirnya dilepas supaya tidak ada separatis lagi. Di Aceh mempunyai kilang minyak Aceh. Sekarang dilepas sama Indonesia. Dikelola sama Aceh sendiri. Penghasilannya buat daerah Aceh sendiri. Walaupun tidak pisah dengan Indonesia tetap menjadi satu. Tahu tidak Aceh itu? Sekarang setelah minyak dilepas tidak kontrol oleh pemerintahan pusat menjadi apa? Perusahaan minyak tersebut amburadul. Bukannya untung malah buntung. Itu minyak yang di Aceh. Tak kasih tahu. Sebetulnya saya tidak harus cerita ini, bukan ranah saya. Tetapi suatu saat nanti saya buka semua. Dia waktu dulu optimis segala macam separatis ini jalan sampai perang. Akhirnya apa? Minyak sendiri dikuasai oleh Aceh. Daerah Aceh sendiri istimewa yang menguasai minyak, kilang minyak itu. Kilang minyak yang harusnya masih dalam pemantauan pusat. Di SKK Migas, maksudnya di dalam SKK Migas. Akhirnya apa? Dilepas. Ya sudahnya biar mandiri, dicoba. Nangis sekarang itu kilang minyak yang ada di Aceh. Apakah untung? Malah main terus itu. Bukannya menghasilkan untuk daerahnya gitu. Coba. Karena apa? Terlalu fanatik, tidak mau bekerja sama, seolah-olah itu pengen mandiri, seolah-olahnya ini sudahlah dunia ini milik kita berdua, yang lainnya ngontrak, abaikan orang-orang ngontrak ini, hanya kita orang yang kaya. Padahal sunatullah, Allah itu menciptakan manusia untuk saling berbagi, saling membutuhkan. Kamu mau orang sekaya apapun, kamu mau jadi milioner apapun, kalau tidak ada tukang masak, siapa yang akan masakin kamu? Kalau tidak ada yang menjual beras, kamu makan beras dari mana? Siapa yang ngantar berasmu? Siapa yang mau menjual beras sama kamu? Ini artinya kita ini mau kaya, mau miskin, mau itu sekupnya masyarakat, mau sekupnya pembisnis, pengusaha, apalagi negara, ini membutuhkan kerjasama yang baik. Sama-sama bekerja sama-sama menguntungkan, sama-sama untuk menghidupi, untuk menjalankan sistem roda perputaran negara Indonesia. Kurang lebih ngono, cuman aku mau ngomong kurang intelek, wong aku wong goblok. Tapi memang kurang lebih ceritanya seperti itu. Nek ono ngomong ini dipikir aku adu domba, konflik. Aku meluruskan. Nah, ono ngomong ini bener sithik ngono iki dipikir aku memprovokasi. Aku meluruskan dari pemahaman provokatif. Blok goblok. Iki turun ngangel nek diomongi. Nek aku ada perlawanan dianggapnya aku adu domba, bikin provokatif cangkemmu. Aku ngomong meluruskan. Setelah ada kejadian, ada isu yang membutuhkan pemahaman, kalau aku paham tak kasih pemahaman secara real. Kalau butuh datanya tanya sama saya. Kan gak mungkin pemerintah menyampaikan seperti ini. Presiden menyampaikan sebloto suko ini kan ya gak mungkin, gak ngurusin masyarakat. Masalah isu-isu masyarakat yang kacangan-kacangan itu gak ngurusin. Makanya wes tak urusane wae. Ini masalah Cina, tak kasih tahu tadi ya, kembali lagi ke masalah Cina.
Jadi isu Cina ini sudah menjadi gorengan yang paling lezat. Dari zaman dulu Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai ke zaman sekarang. Senjata pamungkas bagi orang-orang pencipta konflik atau oposisi adalah dengan ingin memajukan lagi isu-isu itu. Agar apa? Nanti ada lagi kasus Jakarta, dijarah, reformasi, penjarahan tokoh-tokoh Cina, orang-orang yang keturunan-keturunan Cina yang tidak tahu apa-apa ikut dibantai, usahanya ikut dihancurkan, tokonya ikut dibakar. Naudzubillah min dzalik. Ini pekerjaan, ini yang melakukan bukan orang-orang, ini yang melakukan adalah akhlak binatang. Boleh demo, boleh kritis terhadap pemerintah, tetapi ingat, walaupun itu sukunya apa, rasnya apa, kulitnya warnanya apa, mereka tetap saudara kita. Selama mereka tidak mengganggu kita, biarkan saja. Selama mereka berusaha dengan baik, biarkan saja. Toh mereka bukan maling, toh mereka bukan perampok, toh mereka bukan menjalimi kalian. Kan tidak, mereka usaha kok dulu dihancur-hancurin. Lah inilah orang-orang yang ahli konflik. Ini sengaja isu-isu ini diangkat karena apa? Supaya ini reformasi berjalan lagi, nanti ada penjarahan-penjarahan berjalan lagi, dan ini pemahaman harus diadopsi teman-teman supaya kita cerdas. Jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi dengan isu-isu Cina, agama, jangan mau. Ingat kasus Jakarta. Tetapi rezim ini sangat jahat sekali. Tidak ada jajatnya. Saya malah berpikir kalau rezim ini bodoh. Bukan jahat, tetapi rezim ini teramat bodoh bagi mereka. Rezim ini terlalu sayang bagi mereka yang suka menjual agama dan pelacur-pelacur agama. Terlalu baik. Kalau kata saya. Kenapa di rezim ini terlalu bodoh, terlalu lembek bagi mereka-mereka pelacur-pelacur agama. Contoh, orang dakwah sak jeplak cangkem, sak bosok cangkem dibebasin. Tidak ada sertifikasi, tidak ada. Mereka mau ujaran kebencian di mimbar kesana kemari, menggibah siapapun itu dibiarkan saja. Kenapa? Karena pemerintah sadar ini musimnya jualan agama. Kalau pemerintah sedikit tegas, takutnya diintervensi dengan alih-alih mengkriminalisasi ulama. Upama aku presidennya ra urusan, mbok ulama meh apa segala macam, wayahe disikat, dibersihkan. Upama aku presidennya. Lo tenan kok. Tidak boleh. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Titik. Maupun 1 juta orang, 2 juta orang yang bersuara bahwa demi agama, bullshit. Agama tidak seperti itu. Agama tidak mengajarkan untuk membuat kerusakan, keonaran di bumi. Tidak. Agama itu mengajarkan perdamaian. Hawa nafsu kita, akhlak kita, semuanya ini dikendalikan dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Agar kalian semuanya dibina, karakternya dengan diperkenalkan dengan agama, supaya menjadi sesosok manusia yang punya akhlakul karimah.